Saudara, elektabilitas bakal calon memunculkan sejumlah nama yang diunggulkan jika bersaing di pemilu 2024. Survei Litbang Kompas pada 27 September hingga 7 Oktober menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto sampai Anies Baswedan tergolong selisih tipis saat diuji 1 lawan 1 atau head to head. Saat Ganjar Pranowo dihadapkan dengan Prabowo Subianto, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Ganjar 52,9% dan Prabowo di 47,1%. Ketika Ganjar dihadapkan dengan Anies Baswedan, terlihat elektabilitas Ganjar di 52,8%, sementara Anies di 47,2%. Jika Prabowo Subianto dihadapkan dengan Anies Baswedan, elektabilitas Prabowo ini ada di 52,1%, sedangkan Anies di 47,9%. Survei Litbang Kompas juga melihat elektabilitas dengan simulasi 3 tokoh. Hasilnya, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 23,2%, elektabilitas Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ada di 17,6%, sedangkan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di 16,5%. Apa yang menjadi faktor penentu elektabilitas bakal calon presiden yang bersaing semakin ketat? Apakah koalisi parpol dan deklarasi turut membantu mendongkrak elektabilitas? Kita akan bahas usai tayangan ini. Satu tahun menjelang pendaftaran peserta pemilihan presiden 2024, belum ada tokoh bakal calon presiden yang elektabilitasnya dominan. Ini tergambar dari hasil survei Litbang Kompas 27 September hingga 7 Oktober 2022. Dalam simulasi 1 lawan 1, elektabilitas Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan tidak terpaut jauh. Jika Ganjar Pranowo berhadapan dengan Prabowo Subianto, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Ganjar 52,9% dan Prabowo 47,1%. Ketika Ganjar Pranowo dihadapkan dengan Anies Baswedan, terlihat elektabilitas Ganjar 52,8%, sementara Anies Baswedan 47,2%. Saat Prabowo Subianto berhadapan head-to-head dengan Anies Baswedan, elektabilitas Prabowo 52,1%, sedangkan Anies Baswedan 47,9%. Dinamika yang tentu akan menjadi pengubah konstelasi tentu adalah ketika itu ada perubahan yang cukup signifikan dalam pergerakan Ganjar ya. Apakah Ganjar dalam waktu dekat ini akan didukung oleh partai PDIP dan segera dideklarasikan ataukah tidak? Ketika ini tidak, tentu bisa saja terjadi perubahan dinamika yang mungkin bukan pada Ganjar, tetapi pada lawan-lawannya, misalnya pada Anies dan pada Pak Prabowo ya. Tapi makin kesini kan makin cukup banyak lah yang merapat untuk mendukung Anies ya. Mulai dari Nasdem, lalu juga sebenarnya Demokrat mulai merapat, kemudian juga PKS ini juga preferensinya lebih memang ke Anies gitu ya, sehingga suara Anies makin dekat ketika dikompetisikan misalnya dengan Prabowo gitu ya. Elektabilitas Ganjar Pranowo selalu unggul saat dihadapkan Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan. Namun PDI Perjuangan sebagai parpol Ganjar Pranowo belum menentukan sikap karena masih menunggu momentum tepat untuk mengumumkan capres dan cawapres. Nah, persoalan capres-cawapres nanti akan tiba momentumnya. Dan Pak Jokowi pun kan berpesan jangan lama-lama, maksudnya jangan mendekati Oktober ketika pendaftaran itu mau dilakukan. Tafsirnya kan seperti itu. Tetapi Presiden Jokowi kan juga sama-sama memiliki kesepahaman yang sama bahwa tanggung jawab pemimpin itu berat. Itu yang menjadi prioritas kami. Sedangkan koalisi Partai Gerindra dan PKB akan segera mengumumkan bakal capres-cawapres yang bakal diusung. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menyebut saat ini koalisi Partai Gerindra PKB masih membahas bakal calon capres dan cawapres. Sejauh ini kita berkoalisi terus dengan Gerindra dan kita akan memantapkan dengan sekretariat bersama dan langkah-langkah yang disusun di situ nanti akan kita umumkan. Nanti sampai kapan
datang ke sini kan sudah ada Ya beberapa. masih setahun kan, masih setahun. Penentuan capres dan cawapresnya Ya gimana? segera, moga-moga bisa segera. Ada sosok yang Sudah Kalau di saya capres lah. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim optimistis elektabilitas Anies Baswedan akan semakin naik seiring dengan dukungan koalisi pendukung Anies. Nah, survei yang terakhir itu menarik karena kenaikan Anies itu paling tinggi. 4% kenaikan Anies, 1% kenaikan Ganjar, dan Prabowo turun 7%. Jadi ke depan kami optimis karena pertama Anies sudah purna tugas sebagai gubernur, dia akan lebih banyak menyapa rakyat. Yang kedua, koalisi kami akan segera terbentuk. Saat menghadiri hari ulang tahun Golkar, Presiden Joko Widodo mengingatkan partai politik agar tidak sembarangan menentukan bakal capres dan cawapres. Namun, Presiden Jokowi juga berpesan parpol tidak terlalu lama-lama dalam mengumumkan bakal capres dan cawapres. Tim Liputan Kompas TV. Seberapa besar pengaruh deklarasi bakal capres akan mampu mendongkrak elektabilitas? Kita akan berbincang dengan politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus. Bang Deddy, apa kabar? Kabar baik, Livi. Selamat sore buat teman-teman semua, Mas Toto, Mas Herzaki. Ya, kita juga akan sapa Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Mas Zaki, sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Selamat malam Mbak Livi, Mas Toto, Mas Deddy. Ya, kita juga akan sapa peneliti senior Litbang Kompas Toto Suryaning Tias. Mas Toto, selamat malam. selamat malam Mas Deddy, Mas Zaki. Saya ke Mas Toto dulu nih. Mas Toto, seberapa penting deklarasi capres ini untuk mendongkrak elektabilitas? Kalau dari sudut pandang angka tidak terlalu penting. Itu kan dari sudut pandang non angka ya, jadi kualitatif. Kalau dari sudut pandang angka yang kita bisa cek di sini angka-angkanya belum ada yang dominan. Jadi ketika ditanyakan dengan top of mind, kemudian disimulasi dengan 4 calon, kemudian disimulasi dengan 3 calon, apalagi 2 calon, itu angka-angka yang diraih itu semakin mendekat. Jadi masih ketika semakin kandidatnya semakin sedikit, itu simpangannya semakin didekati. Dalam arti calon-calon itu angkanya mendekat. Misalnya begini ya, ketika dihadapkan Ganjar terhadap Anies, itu simpangannya hanya sekitar 5,6%. Untuk Oktober ya. Kemudian Ganjar terhadap Prabowo 5,8% dan Anies terhadap Prabowo 4,2%. Nah ini selisih angka 5,6, 5,8, 4,2 ini relatif masih kompetitif. Memang ketika kita melihat top of mind, apalagi simulasi dengan misalnya 4 calon dan 3 calon, memang selisihnya cukup besar. Tetapi ketika dihadapkan dengan 2 calon, ini memang relatif masih berimbang. Nah disitulah maka kita belum bisa memastikan bahwa apakah sebuah deklarasi atau sebuah dukungan yang real dari kandidat itu akan menaikkan. Karena sejauh yang kita tangkap misalnya seperti Pak Prabowo misalnya, di dalam angka kan tidak terbukti. Ketika deklarasi ternyata yang naik Gerindranya, Pak Prabowo-nya justru turun. Demikian juga untuk kasus Nasdem. Ternyata Nasdemnya hanya naik 0,2, sementara Pak Aniesnya naik tinggi. Sehingga memang dari segi angka ini memang tidak terlalu bisa menjelaskan pada saat ini. Kira-kira demikian. Oke, artinya kalau misalnya saya lihat dari judul di laman harian Kompas, Ganjar di puncak, Anies menanjak, apakah kemudian kalimat Anies menanjak dan juga kalau kita sambungkan dengan hasil survei Litbang Kompas yang memang di sana juga kita bisa lihat surveinya Pak Ganjar sedikit stagnan, sementara Pak Anies perlahan tapi pasti sedikit demi sedikit terus menaik begitu. Apakah ini juga ada korelasinya dengan deklarasi Nasdem terhadap Anies? Saya rasa ada, tetapi masih sedikit karena kebetulan secara teknis survei kami kan berakhir kira-kira 3 hari setelah deklarasi Pak Anies oleh Nasdem, sehingga saya sih meyakini bahwa itu belum tersosialisasi di responden ketika data ini kami ambil. Nah, mungkin akan berbeda ketika misalnya nanti akan dilakukan taruhlah 3 bulan lagi ketika tersosialisasi lebih luas bahwa Pak Anies ini dicalonkan oleh Nasdem. Oke, saya ke Bang Deddy. Bang Deddy,
Kalau judulnya tadi saya ulang lagi, Ganjar di puncak, Anies menanjak. Ini punya kader yang udah ada di puncak sejumlah lembaga survei loh, nggak cuma Litbang Kompas. Tapi apa yang bikin PDI Perjuangan masih nunggu aja belum deklarasi juga sampai sekarang? Saya pertama harus sampaikan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah terburu-buru mencalonkan seorang presiden. Jangankan seorang presiden, yang namanya bupati, wali kota, gubernur pun kita tidak pernah dalam sejarahnya terburu-buru. Kita selalu memang membiarkan setiap calon itu. Ibu Megawati selalu membiarkan setiap calon itu bergerak dan melihat untuk mendalami sebenarnya karakter dari para kandidat itu, kepala daerah maupun calon presiden. Itu memang sungguh-sungguh dilatari oleh keinginan yang kuat untuk membangun bangsa atau sekedar syahwat politik saja gitu. Jadi dan sudah terbukti pengalaman PDI Perjuangan ya dengan tidak pernah terburu-buru mencalonkan kepala daerah maupun presiden. Itu membuktikan bahwa kita bisa menang 2 kali Pilpres, kita memenangkan banyak pemilihan kepala daerah. Ya, kepala daerah kita itu lebih dari 246. Ya, jadi saya kira itu memang sudah menjadi fatsun PDI Perjuangan bahwa kita tidak pernah gerasa gerusu gitu ya, terlalu kepagian mengusung calon. Karena apa? PDI Perjuangan itu menempatkan pemilu sebagai sebuah kontestasi yang dimana basis kekuatannya adalah partai. Nah, ketika partai solid dan kuat gitu ya, lalu ada kehendak yang kuat juga dari masyarakat, ditambah calon yang memang kemudian terbukti tangguh dan punya keinginan yang sangat kuat, rekam jejak yang baik, pada akhirnya itu semua akan memberikan hasil yang baik. Jadi kita tidak pernah dan bukan baru kali ini itu mencalonkan seorang pemimpin itu pada waktu yang kita anggap tepat. Tapi artinya gini, seperti yang disampaikan Bang Deddy, menunggu deklarasi capres dari PDI Perjuangan bukan karena tidak ingin tergesa-gesa atau bukan karena menunggu elektabilitas dari Mbak Puan naik dulu baru kemudian diputuskan? Itu kan makanya dari awal saya sampaikan bagaimana sejarahnya, bagaimana kondisi kejiwaan PDI Perjuangan dalam memutuskan seorang calon. Tidak ada hubungannya dengan apakah Ibu Puan harus naik elektabilitas kesempatan, tidak. Tadi saya sudah sampaikan, jangankan presiden, yang namanya wali kota, bupati, gubernur, kita nggak pernah buru-buru kok. Nah, kenapa sekarang kita disuruh buru-buru gitu? Padahal seperti yang disampaikan Ibu Megawati, beliau lebih concern bagaimana menjaga soliditas pemerintahan ini, menghadapi persoalan pandemi, menghadapi potensi krisis ekonomi yang akan dialami oleh dunia pada tahun yang akan datang, masalah soal kondisi pangan rakyat kita, ini semua memerlukan konsentrasi pemikiran, dan PDI Perjuangan itu memutuskan Ibu Megawati tidak saja karena kebiasaan yang tidak terburu-buru, tetapi mewakafkan PDI Perjuangan untuk selalu berada di belakang pemerintahan hingga pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Dan pada waktunya kita akan umumkan. Jadi tidak ada urusannya dengan elektabilitas dan segala macam. Nggak khawatir ada riak-riak di internal partai ya Bang Deddy? Karena kan kemarin Pak Ganjar sudah disangsi, sempat sedikit mention mau nyapres, yang Solo juga Pak FX Rudi juga kemudian sudah juga disangsi. Artinya kan sudah mulai muncul riak-riak di internal. Nggak khawatir soal itu ya? Loh, dinamika di dalam partai itu selalu terjadi, Mbak. Itulah partai politik. Tetapi ada satu hal yang sangat mendasar bagi kita. Kewenangan menentukan capres itu adalah kehendak kongres partai, kehendak seluruh pengurus partai dan kader partai. Oleh karena itu harus dihormati. Lalu kenapa yang beberapa kelompok itu atau orang itu diberikan sanksi? Karena harus menghormati keputusan kongres itu. Jadi tidak karena hal-hal yang lain gitu loh. Jadi kalau PDIP masih menunggu keputusan dari Bu Mega, saya ke Demokrat. Mas Zaky, jadi Demokrat sudah pasti akan bergabung sama Nasdem? Ya, saat ini kita semakin intens ya Mbak, komunikasinya semakin erat juga. Masih banyak hal yang masih kita diskusikan, tapi sudah lebih banyak hal lagi yang sudah kita sepakati. Bagaimanapun kan kita bicara mengenai rencana ingin
mewujudkan dan memperjuangkan perubahan dan perbaikan, Mbak. Kita akan melawan, katakanlah nanti bertarung kontestasi gagasan dan program dengan pemerintahan saat ini tentunya. Status quo. Oke. Ya, tapi kita harus menyiapkan benar-benar ini gitu, semuanya gitu. Harus disiapkan benar-benar semuanya. Suaranya Mas Zaky agak kecil kami terima di sini. Tapi intinya gini, kalau kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Hermawi, ia menyebutkan nanti mungkin di survei Litbang Kompas selanjutnya Anies ini akan sudah punya cawapresnya. Artinya kan sebetulnya obrolannya, negosiasinya itu sudah hampir ketemu titiknya. Ini dengan AHY bukan? Saat ini kami masih bicara mengenai kriteria, Mbak. Jadi kriteria dan bagaimana cara memilihnya, memang ada aspirasi bahwa di satu sisi ya dari kami, Mas Anies dengan Mas AHY, lalu juga teman-teman PKS, misalnya Mas Anies dengan Mas Aher, dan juga ada usulan-usulan lainnya, misalnya dengan dari teman-teman Nasdem. Bagaimanapun inilah indahnya koalisi perubahan, Mbak. Kami saling setara, saling sejajar, saling menghormati proses di internal masing-masing. Ya ini. Jadi masing-masing silakan nih ingin menyampaikan aspirasi, ya kita diskusikan sama-sama. Ini juga yang sedang kita bahas sama-sama, karena bagaimanapun kan ini bagian dari upaya strategi pemenangan kami juga. Karena kita ingin bagaimanapun nanti ya, kita sudah menyiapkan juga mengenai program pemenangan, program pemerintahan, desain pemerintahan ke depan seperti apa, lalu sosok seperti apa nih kriterianya yang kira-kira pas untuk mengawal perubahan dan perbaikan yang nanti akan kami usung gitu. Oke, tapi artinya gini, Mas Zaky, memang mungkin ketika Demokrat bergabung dengan Nasdem tapi bukan AHY yang jadi cawapresnya Anies? Ya, saat ini kami belum bisa berandai-andai, Mbak. Kita masih dalam proses ya. Bagaimanapun, seperti Mas AHY sampaikan, kami bertiga ini memulainya tidak dan tanpa prasyarat apapun gitu. Selain hanya ingin melakukan perubahan dan perbaikan untuk bangsa ini. Karena itulah diskusi terus berjalan hampir setiap minggu, sudah beberapa bulan ini. Karena kami ingin benar-benar mempersiapkan agar semuanya bisa optimal jika nanti koalisi ini kami umumkan kepada publik gitu loh, Mbak. Jadi udah tinggal bergerak maju saja, sudah tidak ada lagi istilahnya bicara lagi ke belakang atau masih berdiskusi, tapi langsung fokus kerja langsung menyentuh kepada rakyat gitu, Mbak, menuju ke 2024. Oke, ini nampaknya dua-duanya masih wait and see nih, Mas Toto. Ini kira-kira apakah akan berpengaruh pada survei Litbang Kompas selanjutnya? Bagaimana kita membaca elektabilitas pergerakan pada capres? Ya ini kan lumrah ya. Jadi memang kita juga melihat situasinya kan tidak semuanya linear ya. Jadi ketika seorang calon itu dideklarasikan, bagaimana mempertahankan calon saja sudah repot ya elektabilitasnya. Belum lagi nanti parpolnya harus masih mencari koalisi. Tapi memang kalau dari pasangan-pasangan calon presiden yang kami coba simulasikan, ditanyakan, memang kelihatan bahwa belum terlalu dominan keunggulannya. Jadi lagi-lagi mirip seperti komposisi ketika kita tanyakan siapa calon presiden yang dinilai paling layak. Ketika dipasangkan dengan nama-nama capres, itu juga memang ada yang unggul sudah pasti, tetapi itu tidak dominan dan tidak konsisten di seluruh pasangan. Jadi dari situ memang kelihatan bahwa 3 kandidat yang sekarang menjadi top 3 itu memang masih sangat berpeluang untuk saling mengungguli satu dengan yang lain. Kita harus ingat bahwa di Januari 2002 ini elektabilitasnya Pak Prabowo itu sangat tinggi. Lalu tiba-tiba meluncur di bulan Oktober ini hanya dalam waktu 10 bulan. Jadi memang masih banyak hal yang harus dikerjakan di tingkat kandidasi supaya para calon kandidat yang mau dicalonkan oleh partai ini elektabilitasnya lebih mapan. Artinya kira-kira kesimpulannya gini, deklarasi nggak deklarasi nggak gitu pengaruh terhadap elektabilitas para capres sejauh ini ya, paling nggak di hasil survei di bulan Oktober, kira-kira gitu ya Mas Toto ya? Itu terbukti di Pak Prabowo. Oke. Jadi Pak Prabowo ini kan turun jauh sekali ya, melebihi simpangannya kan 2,8. Biasanya kan supaya aman kan dikalikan 2, 5,6. Itu melebihi 5,6. Jadi itu betul-betul signifikan turunnya. Kalau kita cari di angka, memang ada indikasi bahwa kenaikan Pak Anies ini mengurangi elektabilitasnya Pak Prabowo karena basis masanya irisannya cukup besar. Gitu. Jadi
Nanti kalau kita hubungkan dengan cawapres itu juga demikian. Baik. Ketika dikomparasikan ternyata beberapa cawapres itu irisan pemilihnya atau istilahnya satu belanga ya, masih satu belanga, satu wadah dengan capres atau cawapres yang lain, sehingga ketika itu diajukan justru tidak menambah secara signifikan elektabilitasnya. Oke, politik itu cair. Kita tunggu nanti kejutan apa yang akan hadir dari PDI Perjuangan dan juga Partai Demokrat. Nanti juga kita akan lanjutkan perbincangannya di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Mas Zaky, terima kasih Bung Dedi, terima kasih juga Mas Toto telah bergabung bersama kami.